Ini adalah salah satu kisah horor yang pernah membuat saya merinding karena ceritanya yang cukup detail dan penampakan yang sangat-sangat jelas pokoknya. Ini dia kisah Daredevil. Sebelum lanjut nih, selamat datang di channel Faang. Channel ini hampir setiap hari mengupload video short tentang pembahasan hal-hal unik, aneh, menarik, hingga seram di seluruh dunia. Tapi konten utama di channel ini itu ada 3 genre, yaitu Choki, Crime Watch, dan Strange Thing. Untuk penjelasan singkat tentang 3 genre ini itu bisa dilihat di deskripsi. Oke, let's enjoy The Strange Thing. Jadi, kisah Daredevil itu viral pada tahun 2017-an di Twitter. Kisah ini dialami dan diceritakan oleh seorang yang merasa diganggu dan dihantui oleh sesosok anak kecil. Hingga pada akhirnya, dia melakukan sesuatu yang berhasil menangkap penampakan itu, Daredevil. Jadi, Daredevil itu adalah sosok hantu anak kecil yang berkepala penyok atau berkepala 11,5 lah. Ya kurang lebih gambarnya seperti ini nih. Jadi, kisah ini dialami dan diceritakan oleh seorang yang bernama Adam Ellis. Jadi, pada suatu malam nih, Adam itu pernah mengalami sleep paralysis atau ketindihan atau erup-erup lah bahasa kitanya. Nah, di saat bersamaan, dia juga melihat sosok anak kecil yang berjalan dan merangkak ke tempat tidurnya dan berdiri pas tepat di tubuhnya. Di sini tentu Adam tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Kaget, takut, syok lah pasti. Dan ketika Adam bangun, sosok anak kecil itu udah nggak ada. Singkat waktu nih, ketika Adam sedang di perpustakaan, sedang mencari-cari buku, baca-baca buku, biasalah gitu. Tiba-tiba dia disamperi oleh seorang wanita random gitulah. Tiba-tiba dia mendatangi Adam dan bilang, "Situ udah ketemu Daredevil ya." Adam di sini diam, nggak ngomong apa-apa. Terus perempuan itu bilang lagi, "Itu yang situ temui adalah Daredevil. Daredevil itu udah meninggal dan dia muncul di tengah malam. Kamu cuma bisa menanyakan 2 hal saja padanya, dan jika bertanya yang ketiga kalinya, situ akan mati." Nah, selang beberapa hari setelah pertemuan dengan perempuan random itu, kemudian Adam sempat mengalami ketindihan lagi, dan di sana bertemu dengan sosok David lagi. Nah, tentu di sini Adam keinget perkataan si cewek random itu, dan Adam bertanya, "Bagaimana kamu mati?" David menjawab, "Kecelakaan di sebuah toko." Adam bertanya lagi, "Kejadiannya seperti apa di toko itu?" David menjawab, "Ada sebuah rak yang didorong mengenai kepalaku." Lalu Adam bertanya lagi, "Siapa yang mendorong rak itu?" David nggak menjawab. Tapi di sini Adam baru sadar dia telah menanyakan pertanyaan yang ketiga kalinya. Adam mulai panik dong, tapi untungnya Adam lepas dari ketindihannya dan terbangun. Dan saat bangun, tentu David udah hilang. Tapi disinilah teror David dimulai. Nah, di sini Adam mulai penasaran dengan sosok David. Hingga nih ada momen di mana Adam itu iseng dengan kamera polaroidnya, iseng-iseng moto ke sebuah ruangan di apartemennya. Nah, tapi hasil fotonya itu gelap banget. Tentu Adam di sini heran dan sempat mengira, kameranya rusak mungkin. Hingga akhirnya Adam itu memoto ke arah lain dan dicoba normal ternyata. Adam juga sempat memoto, tapi kameranya ditutupi dengan tangan untuk membandingkan tingkat kegelapan yang foto pertama dengan foto yang ditutup tangan. Ternyata fotonya gelapnya beda. Foto yang pertama itu sangat benar-benar gelap banget. Nah, di sini juga Adam sempat memoto dengan kamera HP ke arah ruangan yang sama, tapi dipoto oleh HP itu normal, tapi dengan Polaroid itu nggak normal. Ada hal aneh lagi nih. Jadi Adam itu kan punya kucingnya itu bernama Maxwell. Nah, kucingnya itu di beberapa malam itu sering mengeong dan berdiri di depan pintu lorong, pintu yang tempat di mana Adam memoto ke arah itu. Kucingnya itu kadang mengeong-ngeong, menggaruk-garuk, mengendus gitulah, pokoknya seakan-akan si kucing itu mencium atau melihat sesuatu di balik ruangan itu. Nah, sekali juga Maxwell itu kadang sempat berperilaku seperti ini di depan pintu juga. Hingga Adam sempat melihat di balik lubang pintu, tapi ya nggak ada apa-apa. Nah, keanehan nggak sampai di situ lagi nih. Jadi Adam sempat memasang CCTV yang cukup canggih lah.
Jadi CCTV-nya itu akan mengirimkan notifikasi ke handphonenya Adam jika di kamera itu menangkap suatu objek atau suatu hal yang bergerak gitu. Yang awalnya Adam melakukan ini hanya untuk keamanan aja, ya kan, memantau kucingnya juga. Udah gitu aja sih. Tapi Adam sempat mendapatkan notifikasi yang mana di sana tidak ada kucing. Otomatis tentu nggak ada benda yang bergerak, nggak ada sensor yang tertangkap, ya kan? Tapi di rekaman CCTV yang Adam terima, ternyata lihat ini. Yap, ada sebuah kursi goyang yang bergoyang sendiri. Tidak hanya itu nih, Adam sempat mendapatkan rekaman yang salah satunya, yaitu hiasan dindingnya itu jatuh sendiri. Oke lah kalau jatuh sendiri mungkin karena ikatannya nggak kuat atau apalah. Tapi kursi goyang, apa yang terjadi? Lagi-lagi nih kucingnya Adam, Maxwell, itu tertangkap oleh CCTV seperti sedang bermain dan seakan-akan ada seseorang di apartemen itu. Nah, Adam juga menambahkan bahwa Maxwell itu memang sering menangkap bermain dengan serangga atau yang terbang-terbang gitulah. Tapi nggak seperti itu. Waduh. Berarti memang benar hewan, kucing, anjing itu sepertinya melihat dan tahu sosok tertentu. Belum lagi nih Adam sering mendengar suara-suara aneh, suara jatuh di atap apartemennya, padahal dia tinggal di lantai atas yang mana yang nggak ada yang harusnya jatuh dari atas ke atapnya. Entah apa itu. Saking penasarannya, Adam juga pernah tuh membuka langit-langit yang ada penutup atap seperti itulah. Pokoknya gini nih fotonya. Dan ketika disodok ternyata Adam menemukan sepatu anak kecil. Puncaknya di sini nih. Jadi Adam pada saat itu sedang mengambil bir atau minuman di kulkasnya lah. Tapi dia merasa kayaknya ada yang ngawasi, ada yang lihati deh. Karena gak nyaman dan akhirnya Adam memoto ke arah jendela gitulah, moto random. Dan hasilnya seperti ini. Coba lihat, ada yang aneh nggak? Coba teliti. Yap, ada sosok seperti anak kecil yang sedang duduk membelakangi Adam. Dan Adam sempat memoto lagi. Hasilnya ini nih. Hilang, gak ada apa-apa. Tapi di foto yang pertama dan kedua jelas terlihat bedanya, bahwa ada sesuatu yang hilang di foto yang kedua. Lagi-lagi nih, kesekian kalinya saat tidur Adam ketindihan lagi. Dan sudah pasti penampakan David muncul. Panik, takut, dan pokoknya Adam di sini keinget pertanyaan ketiga lah. Kayaknya gue bakal mati di sini lah. Karena Adam merasa ini teror terakhir dari David yang bisa membuat Adam mati. Karena Adam telah menanya 3 hal pada David. Nah, tapi untungnya pada saat itu kebetulan HP Adam tidak jauh dari dirinya. Adam sekuat tenaga menggerakkan tangannya dan berhasil mendapatkan HP-nya dan langsung memoto ke arah David. Moto. Dan ya tujuannya kalau ada apa-apa kepada Adam, paling tidak dia dapat bukti kalau Davidlah pelakunya dan orang lain bisa tahu. Singkat waktu Adam bangun dari tidurnya seperti biasa, dia menjalani hari-hari biasa normal lah. Tapi beberapa hari kemudian Adam baru ingat, iya, waktu itu Adam pernah memoto saat dia terkena ketindihan, memoto David. Akhirnya Adam mengecek tuh, lihat-lihat foto, slide, dan boom, bener deh, ternyata David terlihat jelas. Ini dia fotonya. Di sini Adam kaget dan merinding dong pastinya. Benar aja deh, David makin berani muncul. Nah, singkat cerita setelah itu kisaran 1 bulan lebih lah. Selama itu Adam mengalami kejadian-kejadian aneh, tapi skalanya kecil dan terbilang ya biasa-biasa aja lah. Nah, tapi puncaknya di sini nih. Adam mencoba menginstal aplikasi di HP-nya yang bisa memoto sekitar 1 menit 1 kali. Lalu Adam menyimpan HP-nya di selah di pojok yang intinya cukup tersembunyi lah. Tujuannya kalau Adam tidur, Adam bisa melihat apakah David muncul atau tidak. Singkat waktu ini setelah Adam bangun, Adam mendapatkan sekitar ratusan foto lebih lah. Nah, lalu Adam melihat fotonya tuh, swipe, dan boom, ada penampakan David dong. Di sini Adam melihat satu foto yang kayak anak kecil yang berdiri di atas sofa mengarah ke Adam. Swipe lagi, fotonya masih sama. Berarti David berdiri di situ sekitar lebih dari 3 menit. Nah, lalu di foto kesekiannya Adam
melihat David yang kayak tiduran gitulah. Entah tiduran, entah mau merangkak turun, pokoknya posisinya kayak gini nih. Nah, tentu Adam di sini makin merinding dong. Nah, terus Adam swipe lagi. Ternyata di sini Adam makin merinding dong. Karena ternyata David itu berdiri di samping ranjang Adam dong. Kayak ngeliatin gitu loh. Ngeri gitu, ngeri. Nah, di sini nih foto paling epic sih. Coba lihat. Wah. David berdiri di atas ranjang Adam, pas di depan Adam. Waduh, ini ngeri pol sih, ngeri banget ini. Bayangkan kalian tidur diliatin sosok. Aduh. Tenang. Ini bukan yang paling serem. Ini nih yang paling epicnya. Lanjut swipe lagi. Ternyata David mulai menengok ke arah kamera, seakan-akan dia sadar di situ ada kamera. Kayak notice gitu, nengok. Dan benar saja, ternyata David nyamperin tuh kamera. Dan ini dia penampakannya. Dan boom, di depan banget dong. Itu lihat kepalanya. Serem banget nggak tuh? Rambutnya kayak kucel gitu, ya kan? Di sini Adam bener-bener takut. Ya gimana ya, pokoknya aduh, ngeri banget pokoknya. Tapi sayangnya cerita ini nggak terlalu jelas, cuma stop sampai di sini aja. Mungkin entah Adam tidak menguploadnya, atau mungkin Adam pindah apartemen dan hilang, atau entah seperti apa. Nah, setelah saya penasaran dengan sosok Adam, dari sekilas lah ngeliat-liat riset-riset biografi siapa sih Adam itu, ternyata Adam Ellis itu adalah seorang penulis dan kartunis berkebangsaan US, Amerika Serikat lah. Nah, dan setelah saya tahu backgroundnya dia, saya sedikit skeptis. Apakah jangan-jangan ceritanya adalah rekayasa? Karena seorang penulis pasti bisa dan pintar dong dalam membuat cerita. Apalagi dia seorang kartunis yang sudah pasti skill editing foto pasti dia kuasai, ya kan? Apalagi nih, di tahun 2018-nya Adam tercatat itu melaunchingkan sebuah buku. Dan bisa jadi cerita David itu adalah rekayasanya untuk untuk menaikkan marketing bukunya. Tapi entahlah, itu hanya teori saja. Tapi apakah kalian tetap percaya kisah David? Atau mungkin ini mah bohong, rekayasa? Silahkan komen. Ya jujur gitu, sekalipun saya tahu background Adam Ellis sebelum membuat konten ini, tapi ketika saya membuat konten ini, feel horornya tetap kena kok. Tetap serem juga sih ini cerita. Nah, percaya atau tidak? Silahkan komen. Dan jika kalian punya pertanyaan, request, pembahasan, silahkan komen. Pokoknya thanks dan nonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sekali lagi, thanks dan nonton. Strengthing. Bye.